ketangkep polisi, bisa dikeluarin dari sekolah karena emang kasusnya itu sangat wah banget sampai kita di penjara bisa mati sekalipun bisa mati. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang serius tapi juga penting banget bagi kita, apalagi bagi pelajar ya, yaitu tentang tawuran pelajar. Nah, kenapa sih masih banyak banget yang terlibat dalam tawuran? Juga apa sih dampak negatifnya dan gimana cara kita biar tetap keren tanpa harus adanya kekerasan? Nah, bareng aku Vira dan narasumber kita hari ini Ahmad. Halo Ahmad, Halo apa Kak, kabar? sehat, baik. Ini mau dipanggil Ahmad aja atau mau dipanggil apa nih? Ada dong, aku punya nama panggilan sendiri. Aduh, apa tuh? Dipanggil biasa Siput. Loh, kenapa sih Put? Ada, karena dulu pas masih zamannya saya dipanggil Siput karena selalu lolos dari kejaran polisi. Waduh, terus temen kamu juga lolos nggak? Enggak, itu saya doang. Kamu doang yang lolos, Iya. waduh. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama nih ya. Ya, Menurut kamu kenapa sih masih banyak pelajar yang ikut-ikutan tawuran gitu? kalau menurut saya di zaman sekarang sih dia cuman FOMO sama nyari nama aja. Karena buat saya tawuran sekarang nggak berfungsi sih. Oh, jadi lebih mereka tuh ikut solidaritas hanya antara ikut-ikutan. pertemanan doang ya. Iya. Kan kalau ikut tawuran gitu kadang suka ada dampak-dampak yang negatif gitu ya. Kayak apa sih dampak yang nggak sering disadari itu apa aja sama kita? Banyak itu Kak, semisalnya kayak kita kebacok, ketangkep polisi, bisa dikeluarin dari sekolah karena emang kasusnya itu sangat wah banget sampai kita di penjara bisa mati sekalipun bisa mati. Karena emang itu tawuran itu sangat bahaya sekali. Temen kamu juga masih banyak gak yang ikut tawuran? Banyak Kak. Minggu lalu teman saya ada tuh dia tawuran, akhirnya dia masuk rumah sakit, paru-parunya bocor. Aduh, bahaya banget dong ya berarti. Bahaya banget. Bener, dampaknya juga bisa kesehatan ya. Iya, bisa kesehatan. Bisa ngebahayain diri juga. Nah, kalau kamu bisa kasih tanggapan atau pesan nih ke teman kamu yang masih suka banget ikut tawuran, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Buat saya udah sih jangan ikut-ikut gituan lagi karena ya sekarang udah apa ya? Udah 2025 nggak ada yang tawuran-tawuran buat apaan. Itu kita Betul. cuman buat apa sih? FOMO, mending kita fokus ke karir. Sekarang nyari kerja kan gak gampang. Lulusan SMK aja masih susah nyari kerja. Kayak ya Iya, setuju percuma. banget, benar. Terus menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan dari pihak sekolah nih untuk mencegah tawuran? Kan biasanya tawuran tuh dilakuin kayak pulang sekolah tuh orang-orang langsung mampir kemana baik gitu, terus langsung tawuran gitu. Ya itu gimana ya caranya bisa kayak seminggu sekali gitu ada pengecekan HP karena kan dia pasti punya grup masing-masing ya. Dia jadi mau ayo kita kumpul nih ke tempat sini kita itu apa ngadain tawuran sama lawan ini sekolah ini. Nah kumpulnya di mana? Nah kumpulnya itu tuh jadi kita tahu kalau udah ngecek HP itu jadi kita bisa datengin ke tempat itu di wilayah mana. Jadi kayak dipantau juga Iya, dong ya. dipantau setiap minggunya dipantau. Kalau bisa sih setiap hari sih dipantau karena emang tawuran itu sangat wah sekarang lagi bener-bener kacau. Nah, kalau gitu gimana sih cara anak muda nih zaman sekarang? Gimana cara biar mereka bisa menyalurkan emosi tanpa adanya kekerasan gitu? Kalau menurut saya pribadi ya kita ya pergaulan yang benar-benar aja, yang nggak benar nggak usah diikutin. Jadi kita main sama orang-orang yang positif. Jadi kita nggak usah orang-orang pada ikut-ikut gitu. Ya udah kita hindarin, nggak usah ikut main.
Kalau diajak hal positif baru ayo kita main, kita kemana, ngobrol-ngobrol, nggak yang ikut tawuran, minum minuman keras gitu. Jadi kayak harus pinter juga dong dalam memilih pertemanan juga. Ya benar. Lebih selektif lah ya. Ya, Nah, kalau kamu pribadi, apa sih yang kamu lakuin biar semangat tapi tanpa adanya ikut tawuran gitu? semangat apa nih? Kayak apa ya, mungkin semangat buat biar nggak bosen gitu. Kan biasanya tawuran tuh, iya, apa? Biasanya tuh kalau bosen tuh kayak bosen nih, Bosen tawuran banget di yuk, rumah, gitu. ya. Iya, Oh. aduh. Ya kita main aja, sharing-sharing, terus kita ngopi bareng ke rumah siapa, ke rumah temen, apa kita kemana nih? Ayo main yuk. Kalau enggak kita makrab yuk, ada yang makrab, kita bakar-bakar, jajan-jajan, shopping kemana gitu. Jadi biarin kita nggak ngelakuin hal yang negatif lagi. Jadi kita udah nggak apa ya, nggak ikut pergaulan-pergaulan bebas gitu. Nah, kan kamu sering banget nih ya main-main keluar ya. Iya, iya. Aku pengen nanya dong, perbedaan pelajar antara daerah Jakarta sama daerah Depok tuh apa sih? Kalau buat daerah ya, kalau di sini tuh masih ya nggak berani benar-benar harus dia jaket double-doublean, dilipet-lipet pakai lakban, terus mainnya bertiga, berdua, pakainya celurit, pisau. Kalau di Jakarta tuh beda lagi, dia barang-barangnya lebih gede, kayak BR, corbek gitu-gitu dia lebih gede, terus juga dia nggak hanya barang yang dimainin seperti air keras terus bom molotov dilempar sana sini, terus dia nggak pakai dabelan kak, dia benar-benar cuman baju sama jaket. Aduh, berarti bahaya juga dong. Bahaya banget. Iya. Apalagi Itu, kalau di Depok tuh benar-benar kayak masih dia cuman FOMO, dia masih takut mati, tapi dia pengen ikut doang, iya, pengen seru-seru doang. seru-seruan doang. Nah, tadi tuh apa sih di Jakarta kan katanya ada main-main aircraft segala ya. Iya, benar. Itu gimana sih dampaknya kalau kena kulit, kan bisa bahaya tuh ya. Gimana sih? Itu kalau air keras tuh banyak apa ya? Levelnya. Kalau level itu kayak ada level 1, level 2, level 3. Nah, itu salah satunya kayak level 1, dia kalau disiram tuh benar-benar badan dia melepuh terus gatel-gatel. Jadi tuh badan dia bakal bintik-bintik warna merah. Kalau Jadi ya, kayak iritasi gitu ya. iya iritasi. Kalau yang level 2 apa tuh? Kalau level 2 tuh kayak bikin bener-bener badan kebakar jadi putih. Tau gak sih kalau kayak habis kebakaran terus kita kebakar jadi kulitnya putih hitam gitu. Nah itu begitu. Kalau level 3 tuh lebih wah benar-benar bahaya, jadi itu kita disiram kita nggak bisa gerak, jadi kita kaku, benar-benar kaku. Yang namanya orang kaku tuh begitu banget lah, sampai benar-benar tuh kalau dia kaku kan bakal dimajuin terus dibacok-bacokin tuh ya Wallahualam, udah. ya Ya nggak tahu udah. gimana hidupnya dah. Ya udah, aku langsung ke pertanyaan terakhir aja ya. Ya boleh. Kayak apa sih arti berani menurut kamu tuh yang sebenarnya? Kalau menurut aku pribadi ya berani dalam hidup, kita berani meninggalkan hal yang negatif seperti contohnya kayak tadi tawuran, minum-minuman keras, pergaulan bebas. Nah caranya kita berani ke jalan yang positif, seperti kita belajar, betul. bergaul yang benar. Betul. Terus kita tuh apa ya, kayak kita ngobrol sama orang dewasa tentang hal dunia positif yang benar. Jangan apa-apa tawuran. Jadi tuh kita udah zaman sekarang loh, masa masih mau sih ikut-ikut tawuran? Iya, masa masih pengen banget sih pomo-pomo begitu, Pomo-pomo gitu pomo yang udah- nggak guna kan? Iya, udah nggak banget sih kalau Iya, begitu. mending kayak nonton nggak sih? Iya, nonton. Makan gak sih? Ayo makan yuk, kita main keluar. Iya, terus kayak pokoknya banyakin kegiatan hal yang positif deh. Ya, benar. Itu Iya, nah tawuran itu bukan bukti keberanian, tapi
bukti bahwa kita telah kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Nah, kita tuh tetap bisa solid, tetap bisa berani, tetap bisa temenan, tapi kita dengan hal-hal yang positif ya. Oke, terima kasih banyak ya Ahmad udah sharing-sharing pengalamannya ke kita. Ya, sama-sama Kak. Nah, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat aku juga buat kalian ya. Saksikan terus podcast Titik Temu di channel YouTube-nya Vokasional DKV SMK Tadika Pertiwi, dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify-nya Titik Temu. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. See you. Bye-bye.